Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana menggunakan SPSS untuk melaksanakan uji ANOVA dengan uji lanjut Duncan. Nah, pertama, teman-teman kita siapkan datanya ya seperti ini. Kemudian kita buat model seperti ini. Mengapa dibuat model seperti ini? Karena program aplikasi SPSS-nya nanti akan meminta nilai dengan model seperti ini. Teman-teman buat perlakuan, kelompok, dan tinggi tanaman dengan deretan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, cara memindahkannya itu sangat mudah. Jadi teman-teman tinggal membuat perlakuan M0, 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 M0 sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena kelompoknya ada 4. Secara otomatis ulangannya ada 4. Kemudian datanya dipindahkan. Dari sini dipindahkan ke sini. Dan seterusnya. Jadi untuk mudahnya teman-teman bisa lihat cara ini ya. Seperti ini ya. Saya contohkan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian teman-teman copy saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, dan Ctrl V. Jadi dibuat sebanyak 5 kali karena perlakuannya nanti ada 5. Kemudian M0 seperti ini. M1, kemudian di sini M2, M3, dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian di copy, di paste seperti ini. Ya, teman-teman seperti ini ya mudahnya. Kemudian untuk nilai ini saya kasih contoh ya. Teman-teman bisa copy dengan cara seperti ini. Klik, kita arahkan kursornya. Kemudian kita paste yang ini. Seperti ini. Oke, kemudian kita bersihkan no border. Oke, ketika teman-teman sudah membuat tabel seperti ini, maka kita lanjutkan di aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ketika kita membuka ada dua jendela. Yang pertama ada data view dan yang kedua ada variable view. Nah, yang kita isi adalah variable view. Untuk tujuannya adalah membuat wadahnya dulu atau rumahnya. Di nama atau name kita isi perlakuan. Yang pertama perlakuan ya. Kemudian yang kedua kelompok atau kita singkat dengan kel. Kemudian yang ketiga TT atau tinggi tanaman. Nah, kemudian kita pindah ke label. Nah, di label ini barulah teman-teman menuliskan secara lengkap. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian di value, ini value perlakuan, teman-teman bisa mengisi dengan sesuai dengan perlakuannya. Yang pertama ada M0, kemudian ditambahkan. Kemudian yang kedua ada M1, tambahkan. Dan seterusnya hingga seluruh perlakuan kita sudah masuk dan dicatatkan dalam aplikasi ini. 4 ya. Jadi perlakuan kita ada 4. Ada 5 ya. Oke, 5. M4 seperti ini, tambahkan. Oke, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian oke. Kemudian lanjut kelompok, kita klik, kemudian kita pilih opsional 3 titik di sebelah kanan. Kemudian kita isi kelompok yang pertama, kelompok 1, tambahkan. Kemudian yang kedua kelompok 2. Kita edit ya, kelompoknya kelompok 2 ya. Oke, kita edit, kemudian kita tambahkan 3, kelompok 3. Kemudian 4, kelompok 4, tambahkan. Oke, sudah 4 kelompok. Oke. Nah, ketika 2 ini sudah diisi, tahap selanjutnya adalah melihat data view.
Di sini ada perlakuan, ada kelompok, ada tinggi tanaman. Nah, tahap awal saya merekomendasikan teman-teman melakukan copy dengan ini. Jadi kelompok dan tinggi tanamannya yang di copy. Seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk perlakuan kita isi 1, 1, 1, 1. Kemudian 2, 2, 2, 2 sesuai dengan jumlah kelompok atau ulangannya. 3, 3. Oke, 4, 4, 4. 4 ya. Kemudian 5, 5, 5, 5. Nah, ini sama saja ya, teman-teman. Nah, sebenarnya seperti ini, tapi kita melihat nilai labelnya seperti ini. Oke, jadi sudah sesuai dengan yang kita tuliskan di Excel tadi, yang ini ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya kita klik Analyze, General Model, Univariate. Kemudian kita masukkan tinggi tanaman di dalam dependent variable. Kemudian perlakuan dan kelompok kita masukkan di fixed variable. Kemudian kita klik model. Kemudian kita masukkan perlakuan dan kelompok. Oh, jangan ya, jadi dimasukkannya satu persatu ya, seperti ini ya. Jangan sekaligus karena nanti pembacaan datanya menjadi interaksi. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya post hoc untuk uji lanjut. Kita klik perlakuan, kita masukkan, kemudian kita uji dunkan. Continue, kemudian oke. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini ya teman-teman hasilnya. Lihat F hitungnya. Untuk perlakuan 7,09. Kemudian untuk kelompok 1,31. Nah, ini cara membacanya. Nilai perlakuan ini berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Itu dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil atau tidak lebih besar dari 0,05. Berbeda dengan nilai kelompok yang mana nilainya 0,314 atau lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk uji lanjut di sini M3 merupakan perlakuan terbaik, artinya memiliki tinggi yang terbaik. Berbeda dengan M0, M1, M2 dan M4. Ini bisa dilihat dari kesamaan tabel. Jadi ketika tabelnya berbeda dengan perlakuan lainnya, maka dikatakan berbeda. Nah, contoh ini M3 berada di tabel kedua ya. Kemudian yang M0, M1, M2 dan M4 berada di tabel yang satu, sehingga dikatakan sama. Kemudian kita bandingkan dengan hasil program Excel seperti ini ya. Saya sudah memindahkannya. Kemudian kita bisa coba lihat untuk mencocokkan. Jadi seperti ini ya teman-teman hasil Excelnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini 7,095 dan 1,31 untuk F hitung perlakuan dan kelompok. Nah, ini sama ya, ini F hitung 7,095 dan 1,317. Kemudian juga untuk derajat bebasnya 4, 3, 12, 19. 4, 3, 12, 19 ya, ini total ya, corrected total. Kemudian ada jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat perlakuan 745 ini ya. Kemudian jumlah kuadrat blok 103 seperti ini. Hasilnya sama ya, jadi XL dan SPSS-nya sama saja. Hasilnya tergantung nanti teman-teman lebih senang pakai yang mana. Kemudian untuk uji lanjut, nah di sini juga hasilnya sama ya, ini M3 merupakan perlakuan terbaik yang berbeda dengan M4, M2, M1 dan M0.
Jadi notasinya beda A dan B. Kemudian sama ya, ini M3 45 nilai raratanya merupakan perlakuan terbaik yang berbeda dengan M4, M2, M1, dan M0. Oke, untuk analisis data SPSS, analisis data menggunakan SPSS, rancangan acak kelompok dengan dilanjutkan dengan uji Duncan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba.